Tapi ya teman-teman, semua hal itu tadi, itu tuh kan bukan berfungsi sekedar untuk menghasilkan tiket yang selesai gitu loh. Tapi itu tadi semua, itu tuh berfungsi untuk apa? Untuk membentuk mental model. Jadi dengan hal itu semua tadi, tentunya kan junior itu akan terlatih mental modelnya untuk kayak misalnya itu mengerti gimana nih request itu bergerak antar service, gimana nih namanya state itu bisa berubah di database, ataupun kayak misalnya gimana nih namanya sebuah timeout itu tuh bisa jadi cascading failure, ataupun kayak misalnya gimana nih namanya migration itu tuh akhirnya ya bisa merusak backward compatibility, atau juga kayak misalnya tuh gimana nih bug kecil itu bisa banget jadi sebuah ya insiden di production yang cukup besar, ataupun ya misalnya tuh jadi ya mengerti gitu kan gimana nih namanya rollback itu tuh sebenarnya berbeda gitu loh dengan sekedar ya memperbaiki kode aja gitu ya. Ya perusahaan ini kan akhirnya memperlakukan ya pekerjaan junior itu sebagai biaya murah gitu loh yang ya udah bisa banget buat dihapus gitu ya. Padahal ya pekerjaan junior ini kan sebenarnya adalah biaya yang harus dibayar untuk mencetak ya senior yang baru. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Ambel and keep excited to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi, dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin tentang ya karir kita lagi nih sebagai seorang software engineer. Jadi gini teman-teman, pada Juli 2026, Reuters itu tuh mengumumkan ya pemangkasan hingga 500 pekerjaan engineering lah. Tapi ya perusahaan itu juga ya akhirnya tuh berencana ngebuka sekitar 250 posisi baru, dan itu tuh ya sebagian besarnya tuh buat engineer senior gitu kan, dan juga talenta yang AI native. Nah, itu bahkan ya kalau teman-teman sadarin gitu kan, dan mungkin lihat ya perkembangan sekitar gitu di negara kita, itu juga terjadi gitu loh. Banyak banget ya perusahaan itu yang melakukan layoff gitu kan. Saya sendiri ya di bulan Mei lalu, ya itu tuh akhirnya harus mengumumkan gitu loh ke dua tim yang saya handle gitu kan, dan juga ada banyak tim-tim yang lain di luar tim saya, yaitu harus ya merasakan yang namanya di layoff gitu loh. Karena akhirnya ya dalam perusahaan itu ya disisakan ya segelintir ya senior engineer gitu kan, yang akhirnya tuh diperbantukan dengan AI agent. Jadi gini teman-teman, inilah mungkin jadinya tuh ya suatu desain organisasi baru gitu kan yang sedang dijual di industri gitu loh, yaitu adalah ya kurangi tim engineeringnya gitu kan, sisakan beberapa ya senior aja gitu ya, terus juga ya berikan ya mereka itu ya cloud gitu kan, terus juga codec gitu kan, dan ya sekumpulan AI agent lainnya lah ya. Tapi ya gini teman-teman, memang di spreadsheet itu terlihat sangat efisien gitu loh ya, tapi ada satu pertanyaan yang paling tidak menurut keyakinan saya itu tuh cukup substansial gitu loh, yaitu adalah ya kalau yang namanya junior bahkan middle engineer itu terus disingkirkan gitu ya, siapa nih yang bakal jadi senior engineer 5 tahun ke depan? Jadi teman-teman, mungkin ya yang tidak disadari oleh banyak perusahaan itu adalah ya perusahaan ini mengira mereka itu sedang gampangan itu mengurangi biaya engineering gitu loh. Padahal yang mereka lakukan itu adalah memutus gitu loh jalur produksi dari software engineer itu sendiri. Jadi itu yang bakal kita bahas di video kali ini, dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Memang yang namanya pekerjaan yang biasanya dikerjakan junior software engineer itu tuh ya kelihatan sederhana gitu loh. Buat siapa ya? Buat orang-orang yang lupa dulu gimana ketika dia belajar gitu ya. Ya memang kan junior engineer tuh biasanya ngerjain kayak misalnya tuh endpoint sederhana, terus juga bug-bug yang kecil gitu kan, terus juga unit testing yang sederhana juga gitu ya. Ataupun bahkan ya query database yang masih simple, terus juga kayak misalnya observability, refactoring yang masih kecil juga gitu kan. Dan tentunya juga kayak misalnya itu melakukan deployment dengan supervisi gitu ya. Tapi ya teman-teman, semua hal itu tadi, itu tuh kan bukan berfungsi sekedar untuk menghasilkan tiket yang selesai gitu loh. Tapi itu tadi semua, itu tuh berfungsi untuk apa? Untuk membentuk mental model. Jadi dengan hal itu semua tadi, tentunya kan junior itu akan terlatih mental modelnya untuk kayak misalnya itu mengerti gimana nih request itu bergerak antar service, gimana nih namanya state itu bisa berubah di database, ataupun kayak misalnya gimana nih namanya sebuah timeout itu tuh bisa jadi cascading failure, ataupun kayak misalnya gimana nih namanya migration itu tuh akhirnya ya bisa merusak backward compatibility, atau juga kayak misalnya tuh gimana nih bug kecil itu bisa banget jadi sebuah ya insiden di production yang cukup besar. Ataupun ya misalnya tuh jadi ya mengerti gitu kan gimana nih namanya rollback itu tuh sebenarnya berbeda gitu loh dengan sekedar ya memperbaiki kode aja gitu ya.
Jadi gini teman-teman, di sini kita perlu paham suatu konsep yang namanya itu adalah productive struggle. Maksudnya apa? Jadi productive struggle ini tuh adalah proses gitu, proses ketika yang namanya seorang engineer ini dia tuh kan menghadapi masalah gitu ya, terus juga akhirnya tuh ya membangun hipotesa sampai akhirnya tuh ya bisa juga dia itu salah gitu kan, akhirnya baca log lagi gitu kan, akhirnya tuh ya bisa menguji asumsinya gitu kan ya, sampai akhirnya tuh bisa memperbaiki pemahamannya gitu loh. Jadi itulah yang membentuk hal yang sering saya sebut ya teman-teman, itu adalah engineering judgment gitu loh. Itu dibentuk dari situ gitu ya. Jadi yang namanya kayak Cloud Code, Codesk gitu ya, itu tuh memang bisa banget menyelesaikan suatu bug gitu kan dalam hitungan detik aja gitu loh. Tapi ketika yang namanya tugas itu tadi tuh langsung dipindahkan gitu ya dari junior kepada ya senior yang dia itu diperbantukan oleh AI agent gitu ya, yang hilang tuh kan bukan sekedar satu lowongan pekerjaan gitu loh, tapi ya yang hilang itu adalah kesempatan loh. Kesempatan apa? Kesempatan seseorang untuk dia tuh membentuk intuisi teknisnya. Ya gampangannya kesempatan untuk membentuk seorang senior engineer lagi gitu loh. Jadi gini teman-teman, bahkan ya ada penelitian gitu ya dari Stanford yang itu tuh menemukan penurunan pekerjaan yang terkonsentrasi gitu ya pada pekerja muda umur 22 sampai 25 tahun gitu kan, dalam profesi yang paling terekspos oleh AI gitu kan, dan salah satunya ya software development gitu ya. Nah, bahkan ada sebuah preprint ya di Juli 2026 itu yang dia tuh menamai pola ini tuh sebagai absorption gitu loh. Jadi pekerjaan entry level yaitu tuh diserap gitu loh ke dalam ya workflow senior ditambahkan AI gitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang namanya junior itu ya kehilangan proses belajar gitu loh, yang akhirnya itu tuh sebelumnya tuh yang ngebentuk senior engineer gitu loh teman-teman. Nah, memang sih penelitian yang kedua ini tadi itu tuh ya masih berskala kecil ya, cuma 14 wawancara kalau saya ingat saya. Tapi kan mekanisme yang ditemukan itu tuh sangat relevan gitu loh ya dengan perubahan organisasi saat ini gitu ya. Jadi gini teman-teman, ya perusahaan ini kan akhirnya memperlakukan ya pekerjaan junior itu sebagai biaya murah gitu loh, yang ya udah bisa banget buat dihapus gitu ya. Padahal ya pekerjaan junior ini kan sebenarnya adalah biaya yang harus dibayar untuk mencetak ya senior yang baru. Di situ poinnya gitu ya. Karena gini teman-teman, nggak ada namanya senior software engineer itu tuh dihasilkan ataupun lahir gitu dari prom, nggak ada gitu loh. Jadi ya namanya senior engineer itu tuh kan lahir dari keputusan yang salah, dari pernah terekspos insiden gitu kan, dari pernah melakukan debugging yang rumit gitu ya, sampai ya gampangannya itu adalah suatu tanggung jawab gitu, tanggung jawab yang semakin besar. Di situ poinnya lagi ya teman-teman ya. Jadi kan teman-teman, alur yang normalnya itu ya, itu kan harusnya kan junior, middle, senior sampai dengan arsitek gitu ya. Tapi sekarang tuh ya jadinya dihapus gitu. Jadi sekedar ya udah senior ditambah AI agent aja, selesai gitu kan. Nah, tentunya kan di sini kita jadi perlu mempertanyakan gitu loh. Kalau nanti setelah si senior engineer ini pergi gitu kan, resign, capek, pensiun atau apapun gitu kan, ya siapa yang jadi penerusnya? Oke, selanjutnya gini teman-teman, namanya AI agent itu ya memang ya mampu lah gitu ya untuk menghasilkan perubahan kode gitu kan, dan juga memahami konteks antar service gitu ya, ya dalam volume yang luar biasa bahkan gitu ya. Tapi ya teman-teman, paling tidak ini menurut keyakinan saya sekarang gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak perusahaan ini yang melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu loh. Jadi banyak perusahaan itu mengira ya peningkatan kode throughput itu tuh sebagai peningkatan engineering capacity gitu loh. Padahal itu ya dua hal yang berbeda gitu loh, bukan hal yang sama. Di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya itu adalah verification asymmetry. Maksudnya apa? Jadi gini, verification asymmetry itu tuh berarti biaya menghasilkan perubahan itu kan menjadi sangat murah gitu ya. Tapi biaya untuk membuktikan gitu loh, membuktikan bahwa perubahan itu aman, itu tuh tetap mahal dan makin mahal jadinya sekarang gitu ya. Jadi teman-teman, memang yang namanya AI agent itu tuh bisa banget gitu loh menghasilkan 10 pull request gitu kan yang berbeda secara paralel gitu ya. Tapi ya namanya manusia sendiri itu kan harus bisa memastikan gitu loh, apakah kayak misalnya itu bisnis invariantnya tetap terjaga. Terus juga kayak misalnya itu transaksi boundary-nya bener apa enggak gitu ya. Terus juga kayak misalnya itu perubahan skemanya itu backward compatible atau enggak. Terus juga kayak misalnya itu apakah retry ini akan menyebabkan ya duplikat transaction atau enggak. Ataupun sampai kayak misalnya itu ada authorization yang bocor apa enggak sih. Terus juga kayak misalnya itu apakah rest condition-nya itu muncul gitu kan. Ataupun kayak misalnya itu apakah latensi P99 itu meningkat gitu loh. Ya memang setelah kita memverifikasi itu ya sebagai senior engineer, kita bisa nantinya nyuruh AI agent lagi buat ngebenerin itu gitu loh. Tapi sekali lagi untuk bisa paham sampai situ gitu kan, ya itu butuh pengalaman gitu, butuh terekspos sama ya kejadian-kejadian yang ada di level production gitu ya teman-teman ya.
Jadi namanya test suite itu kan ya sekedar apa ya, bisa memeriksa risiko yang dia itu udah diketahui gitu loh. Dan sudah ya ditulis gitu kan sebagai suatu assertion gitu ya teman-teman ya. Tapi kan namanya di level production ya teman-teman ya, itu tuh kan dia sering kayak misal tuh ambruk down gitu kan, ataupun ya ada kegagalan-kegagalan yang terjadi gitu kan. Itu tuh karena hasil dari suatu interaksi yang dari awal tuh sebenarnya tidak pernah dimodelkan oleh tes gitu loh. Jadi sekali lagi itu tuh butuh pemahaman dan juga harus punya jam terbang gitu ya teman-teman ya. Tapi ya ketika ya middle ataupun ya junior ini dipangkas gitu ya, disisakan senior aja segelintir yang diperbantukan AI, ya yang middle sama junior ini mau terekspos pengalaman itu gimana ceritanya gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan saya gitu kan. Jadi di sini kita bahkan mendapati suatu ya masalah berikutnya ya teman-teman, yaitu adalah review debt. Maksudnya apa? Jadi gini, ketika yang namanya AI agent ini menghasilkan ya perubahan dia tuh yang lebih cepat gitu ya daripada kemampuan dari seorang manusia gitu ya untuk dia tuh memahami dan memverifikasinya gitu kan. Ya itu tuh akhirnya menciptakan yang tadi saya sebut sebagai review debt gitu loh. Jadi misalnya gini ya, satu senior engineer gitu, terus juga ada 10 parallel agent yang jalan. Akhirnya dari 10 parallel agent yang jalan itu menghasilkan 20 pull request misalnya seperti itu. Ya kan tetap aja cuma satu otak gitu jadinya yang harus memahami itu semua gitu ya teman-teman ya. Ya berarti kan bottleneck-nya tuh nggak hilang sama sekali gitu loh. Tapi ya bottleneck-nya itu cuma pindah aja dari yang tadinya tuh yang ngebuat code gitu kan, ya melakukan proses development gitu ya. Tapi kan sekarang bottleneck itu pindah jadi memahami perubahan gitu kan, memvalidasi asumsi yang ada gitu kan. Terus juga kayak misalnya tuh yang menentukan blast radius, terus juga kayak misalnya tuh ya mengambil keputusan deployment, sampai akhirnya tuh ya apa ya gampang itu menanggung konsekuensi ketika ya gagal gitu loh. Jadi gini teman-teman, ya ini mungkin kalimat yang cukup hiperbola ya, tapi gini teman-teman, 10 AI agent itu ya gampangannya nggak akan menghilangkan kebutuhan akan tim gitu loh. Itu yang jadi poinnya gitu kan. Ya ini sekedar ngemaksa aja, itu memaksa ya satu senior engineer itu untuk ya menerima perubahan-perubahan itu lebih cepat ya daripada kapasitas fisiknya dan kapasitas pikirannya gitu loh untuk yang memahami dan memvalidasi perubahan-perubahan tersebut. Jadi senior engineer sendiri akhirnya dipaksa buat ngejar target yang lebih gitu loh, tanpa ya ada kompensasi yang ya lebih baik gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman, saya yakin untuk yang sudah senior engineer ya saya yakin setuju dengan ini gitu loh. Namanya code base itu kan bukan sekedar kumpulan file aja gitu ya, tapi ya namanya sistem di production itu kan menyimpan pengetahuan yang sering banget tuh sebenarnya tidak tertulis gitu loh. Kayak misalnya itu kenapa nih service ini dipisahkan gitu kan. Terus juga kayak misalnya itu kenapa ini nih timeoutnya diberi nilai tertentu. Terus juga kayak misalnya kenapa nih ada tabel yang dia ini ya terlihat redundan gitu misalnya. Terus juga kenapa nih ada library lama yang belum diganti. Terus juga bahkan kayak misalnya tuh kenapa nih deployment tertentu ini harus dilakukan secara sekuensial seperti ini gitu kan. Terus juga kayak misalnya tuh kenapa nih ada satu feature flag yang dia itu ya nggak boleh dimatiin sama sekali, ini ada apa gitu kan. Ataupun kayak misalnya kenapa nih ada suatu query tertentu yang memang dia sengaja nggak dioptimalkan gitu loh. Ataupun kayak misalnya tuh ya insiden apa nih yang pernah terjadi pada 3 tahun lalu misalnya seperti itu. Ya namanya AI agent itu kan ya dia memang bisa ngebaca apa yang ada dalam repository kita itu kan, konteksnya seperti apa bisa kita kasih gitu kan. Tapi kan dia belum tentu mengetahui kayak misalnya itu ya kenapa nih sistemnya itu jadi seperti itu, kenapa? Ya itu AI agent itu susah untuk mengetahui hal itu gitu loh. Jadi kan informasi-informasi itu kan mungkin banget gitu tersebar dalam ya kepalanya engineer itu sendiri gitu. Terus juga kayak misalnya itu percakapan di Slack, terus juga di pull request yang lama itu kan, terus juga ya di tiket-tiket yang lama, terus juga di postmortem gitu misalnya itu kan, terus juga ya di keputusan-keputusan bisnisnya hasil ya negosiasi antara tim engineering dengan tim produk misalnya gitu kan, ataupun ya dari pengalaman insiden yang pernah terjadi itu kan, bahkan ya sampai ya kompromi dengan sistem-sistem yang lain gitu loh. Bisa banget tuh informasinya ada di situ gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika namanya tim itu dipangkas gitu ya, dan akhirnya itu hanya ya menyisakan segelintir senior engineer aja buat dipertahankan gitu ya, ya tentunya itu kan akan menghasilkan ya bus factor yang mendekati 1. Terus juga kayak misalnya itu mentoring itu jadi itu menghilang gitu loh, karena ya senior engineer-nya sibuk ngurusin agent gitu kan. Terus juga misalnya itu ya pengetahuan itu kan akhirnya ya tidak berpindah gitu loh ke generasi berikutnya. Terus juga ya senior ini ya bisa banget ya jadi lelah, jadi burn out gitu kan, bahkan ya resign gitu ya. Dan juga tentunya namanya perusahaan ya itu kan
ya gampangnya tuh mewarisi kode base gitu loh. Yang kode base-nya ini terus berkembang gitu kan ya, tapi akhirnya tuh tidak lagi memiliki orang-orang yang paham gitu keseluruhannya itu seperti apa. Itu yang bisa terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, namanya AI agent ya itu memang bisa mengusulkan patch gitu loh ketika misalnya itu ada production yang gagal gitu kan ya teman-teman ya. Tapi kan namanya AI itu tuh tidak memiliki akuntabilitas gitu. Terus juga tidak memiliki ya intuisi operasional gitu kan. Terus juga tidak memiliki yang namanya ya kewenangan bisnis gitu kan. Bahkan ya tidak memiliki ingatan organisasi gitu loh yang tidak pernah didokumentasikan atau paling tidak sempat gitu loh didokumentasikan. Terus juga ya tentunya AI itu tidak punya tanggung jawab gitu atas konsekuensi patch tersebut gitu loh. Jadi ya teman-teman ya, menurut keyakinan saya gitu kan ya memang mungkin layoff yang terjadi sekarang itu ya memberikan penghematan lah pada kuartal ini gitu. Tapi ya tadi yang namanya succession date itu ya tentunya bakal nagih itu beberapa tahun kemudian gitu ya, ketika ya senior engineer yang terakhir itu akhirnya pergi gitu ya teman-teman. Akhirnya nggak ada lagi ya manusia yang mampu menilai apakah jawaban AI ini benar atau enggak gitu loh. Itu yang jadi masalahnya ya teman-teman ya. Oke, jadi tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, saya tidak berkata dan saya tidak mempercayai namanya AI itu harus ditolak. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi namanya cloud code, codex gitu ya, itu tuh memang lompatan besar gitu loh dalam software engineering. Saya mengakui itu gitu kan. Tapi ya teman-teman, sekali lagi menurut keyakinan saya itu ya, ketika namanya perusahaan ini ya memakai kemampuan dari sekumpulan AI agent itu tadi untuk menjadikannya itu alasan manajerial dalam melakukan layoff, dalam ya menghentikan perekrutan junior gitu kan, ataupun ya mengubah namanya senior engineer itu menjadi operator sekumpulan AI agent, yaitu menurut keyakinan saya ya perusahaan ini bukan sedang membangun organisasi engineering yang lebih modern gitu loh. Tapi ya mereka tuh ya sekedar sedang ya menikmati produktivitas gitu kan dari generasi terakhir real software engineer di era ini gitu kan, sambil ya mereka itu ya gampang itu menghancurkan ya proses yang seharusnya itu melahirkan gitu generasi berikutnya, paling tidak dalam keyakinan saya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, namanya AI itu tidak sedang mematikan profesi software engineer ya teman-teman ya. Tapi ya sekali lagi menurut keyakinan saya perusahaannya sendiri gitu loh yang sedang ya membunuh sistem yang menciptakan software engineer. Jadi ya sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan di video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.